kamu lihat nggak? Ada sesuatu di jaket aku. Ada huruf P di jaket aku. Persik. Apa? Persik. Ini menurut kamu persik? Bukan. Apa? Peres. Iya bener. Gue baru mau bilang itu. Tahu nggak P ini buat apa? Apa? Buat Perlan 86. Aku yakin Kamu banget tahu nggak ini H apa? Iya. Apa? Buat apa? Tahu nggak H apa? Halulu gitu ya. Iya bener. Kenapa? Oh ya, aku nggak tahu kak kamu bercanda itu. Nanti aku nggak deh kak, aku maafin ya kak. Enggak lah. Maafin ya kak, maafin ya kak. Ini P di jaket aku Perlan. Kalau kamu mah nggak di jaket, kalau kamu mah di dada aku. Banyak yang bertanya sama aku kemarin. Kalian posting foto berdua itu di mana? Kemarin kita Kemarin kita postingnya di mau sini. foto bareng-bareng, kita mau panggil Kak Karen. Gak Sama mungkin. Kinasa. Gak ada. Kalau panggil tinggal panggil nama kita. Iya, bisa teriak biasanya Gak juga bisa. kalau mau foto. Kalian udah buru-buru Udah langsung pulang Gak berangkat. ada siapa. Gak Itu ada. fitnah banget, fitnah. Habis kalian suka buru-buru, tinggal sisa kita berdua. Sekarang kalian Kita itu... selalu nungguin share. Share berapa ya besok ya guys? Gitu. Iya, kita begitu. Nggak, pemirsa banyak banget yang bertanya kalian berdua itu setiap hari apa gitu. Tapi artis-artis juga pada nanyain Iya. loh, Wi. Masa? Itu Dewi gimana? Oh nyanyi. Ku sendiri. Aduh sendiri. Melawan waktu. Untuk mencintaimu. Walau berat hati sudah menjanda 3 kali. Wih, janda itu cuma status sama seperti tema kita pagi hari ini. Iya, aku seneng banget kamu ngomong gitu. Masa lalu biarlah berlalu. Masa lalu biarlah masa lalu. Jangan kau mungkin, jangan ingat. Keluar bajunya nih. Aku seneng yang lihat Dewi Persik kalau udah cerai itu kayaknya bebas, lepas Iya, gitu. bebas kayak ada beban banget. pikiran. Rian. Bebas, lepas, biarkan ku sendiri aja. Antara bebas sama sengklek emang beda dikit ya. Apa yang dibayangkan oleh Rian Ibram pada saat Dewi Persik bergoyang seperti tadi? Kamu lihat apa sayang? Apa? Kayaknya fokus banget. Lihat apa? Pokoknya kalau Dewi udah joget tuh Rian tuh diem gitu terpukau. Aku melihat apa? Lihat apa yang kamu bayangkan, bukan Yang aku melihat. bayangkan, masa depan. Saya tahu apa yang dibayangkan oleh Rian. Apa? Masa depan sambil nyanyi biwir berem-berem jauh ayam peron coklat top. Ya. Kopi susu. Masa lalu biarlah berlalu, sahabat Ambiar. Tapi ternyata ada saja bintang tamu kita yang sampai dengan sekarang masih terus berkutat dengan masa lalunya. Termasuk bintang tamu kita yang pertama, dia adalah seorang sosialita asal Surabaya. Iya. Dia melaporkan seorang selebgram. Tahu kan Medina Zain? Kamu tahu nggak? Enggak. Yang nggak harus tahu semua orang di muka bumi ini sih, tidak apa-apa ya. Iya. Tapi buat sobat Ambiar, kalau tahu Medina Zain, dia juga dilaporkan oleh Uci Flodia dengan dugaan pengancaman dan memang sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Kita akan cari tahu cerita dari Uci Flodia mengapa dia sampai melaporkan seorang Medina Zain di pagi-pagi Ambiar. Ini dia Uci Flodia. Cantik banget sih Mbak Uci Flodia. Halo Mbak Uci, sebelumnya kami berempat mengucapkan terima kasih. Terima kasih Mbak Uci. Biasa aja yang sopan. Oke, mulai sekarang kamu nggak usah ganggu-ganggu aku lagi. Tadi kita sweet, kalah menang, aku kalah dia menang. Aku nyanyi ah. Biwir berem. Mbak Uci, mau nanya sih ya. Mbak Uci sudah menikah belum? Pernah. Pernah menikah? Berarti janda ya Mbak? Janda. Waduh. Mbak Uci, lihat kami bertiga. Ya, Mbak Uci pilih yang mana? Masih nggak ada yang milih? Ya bener dong, kan fashion stylist, bikin cantik. Ya. Mbak Uci aja, serius bohong ah?
Serius, anak saya 2. Di mana rumahnya, di Surabaya? Surabaya. Jangankan di Surabaya. Jangankan di Surabaya, yang di Merauke aja kita datangin. Dimanapun kita datangin. Mbak, jangan percaya nih biasa buaya darat, Mbak. Kamu cemburu ya, cemburu. Jangan cemburu. Iya, dan lagi aku Tuhan. Mbak Uci Flaudia ini adalah seorang sosialita yang melaporkan Medina Zain. Ya. Sudah cukup puas dengan pelaporannya Mbak Uci Flaudia? Cukup banget karena 2 laporan saya, kan ada 2 itu. Ada 2-nya gimana? Ada 2 laporan. Oh iya. Mbak, nanti kalau beli berlian sama aku ya. Ada 2-nya begini. Ada 2, enggak, memang konsepnya. Tadi jadi kalau pas ngomong, nanti ada pertanyaan ngomongnya 2. Lalu bagaimana? Kan ada 2. Ada 2 laporan. Jadi ada yang di Surabaya dulu, lalu di Jakarta. Yang di Surabaya itu tentang tas. Saya beli 9 tas. Beli berapa? 9 tas. Mbak, ya Tuhan cantik Luar banget. biasa. Jangan iri dong. Hei, dengar 9. baik-baik ya, nggak semua bahagia itu dengan harta. Lu mesti kerja keras dan dapat harta. Beli berapa tas? 9 tas. Mbak, cantik banget. Terus aku udah beli. Tasnya tas apa? Tas Hermes semuanya. Tas apa Mbak? Kermas. Cantik banget. Beli 9 tas lalu. Sama orang yang sama. Iya, Medina Zain. Lalu aku komplain langsung bahwa Kenapa? tas itu nggak sama punya aku gitu, alias palsu. Mbak tahu dari mana palsunya? Kan ada kodenya itu, ada stemnya. Iya ada mirip memang, tapi nggak sama. Nggak sama Karena- sama punya Oh, jadi stem itu juga bisa dipalsukan gitu Bisa. maksudnya? Bisa. Oke, jadi Ya, dari tapi kan situlah tergantung ya. nanti di instrupinya. Akhirnya Mbak Uci Flaudia melaporkan dengan dugaan Bukan, penipuan. aku bilang dulu sama ke Medina, aku minta dibalikin dong uangku karena tas kamu nggak sama tas-tas aku. Terus dia ngulur waktu, aku kasih waktu kan pada waktu itu 1 bulan. Iya. Setelah 1 bulan, dia nggak ada etika baik. Aha. Kan udah gitu rame lah, aku bikin story kan, Iya. story aja aku minta uang aku gitu. Totalnya Oke. berapa kira-kira uangnya itu, Mbak? 1,3 karena pada waktu itu ada yang sudah lunas, ada yang 5 itu COD. Oke, Jadi sampai masih DP. sampai akhirnya Mbak minta dibalikan tapi dia nggak mau. Tapi kita kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar ya, cerita detailnya seperti apa buat Sobat Ambiar di rumah. Ini dia cerita dari Uci Flaudia yang sempat melakukan jual beli tas bersama dengan Medina Zain. Kita kasih lihat yang satu. Mbak Uci Flaudia merasa bahwa itu adalah tasnya dugaannya palsu, kemudian minta dibalikin uangnya. Dia malah melaporkan Mbak Uci Flaudia dengan pencemaran nama baik. Iya, betul. Wow. Saya disomasi, saya dilaporin gitu. Justru Mbak yang malah dilaporin. Iya, dilaporin juga di Surabaya di Polda Metro Jati. Tadi sempat dikatakan 9 tas. 9 tas yang palsu. Itu Palsu ketahuannya setelah 9 tas dibeli atau bagaimana? Jadi setelah tas itu dikirim ke rumah. Berapa tas yang dikirim ke rumah? 9. 9-9-nya Sembilannya. dikirim. Iya, setelah itu Uang yang masuk ke sana? udah 1,3 lebih. 1,3. Tapi setiap harga satu tasnya berapa? Itu macam-macam, ada 400 sekian, ada 400 sekian, ada yang 100 sekian, ada yang 200 sekian gitu. Bervariasi Jadi, harganya ya. bervariasi. Nah, karena pada waktu itu dia bilang, Cih, aku mau jual koleksi pribadi aku, dia bilang gitu. Karena kan klinik lagi sepi. Nah, pada bulan itu kan COVID lagi tinggi, bulan 8 tahun 2021 kan. Aku pikir kita juga nggak bisa kemana-mana kan pada waktu itu. Banyak orang bilang, kenapa kamu bego nggak beli di counter aja? Nah, gimana mau pergi ke counter? Sedangkan kan waktu itu kan di mana-mana Lagi COVID, ya kan, Ci, nggak bisa kemana-mana. Aku pikir ya udahlah, foto-fotoin dulu. Udah gitu dikirim sama manajernya, asistennya juga ke rumah. Udah gitu kan, ya udah kan nggak bisa dong kita lihat langsung gitu kan. Terus udah gitu, Hanya COD. yang 5 COD, yang 4 itu sudah lunas. Udah gitu asisten sama manajernya aku suruh dia pula PCR dulu kalau mau balik naik pesawat itu kan harus PCR. Iya. Udah gitu aku cek mulai jam 11 siang sampai hampir jam 6 sore. Tas ini aku sudah pastikan fake palsu sudah. Sudah gitu aku bilang ke Medina,
tolong balikin uangku, aku gak jadi transaksi. Udah gitu dia beralibi gini. Terus dia akhirnya sampai malam dia bilang yang 2 itu pasti asli kok Ci, dia bilang gitu. Ya udah daripada ribut, uang juga udah di orang kan. Udah gitu aku bikinkan perjanjian yang 2. Yang 2 itu pasti asli, berarti yang lain nggak asli Nah, dong. makanya ini Ya terus udah Allah. gitu udah kan ya otomatis kalau di keep 2 bikin perjanjian yang lain uangnya dibalikin dong ke aku. Iya, Iya. betul. Gitu aja kan beres. Udah gitu. Nah, udah gitu sampai waktu 1 bulan gua dilempar-lempar sama asisten, sama manajer, sama Berarti jatuhnya pre-love ya, C? iya pre-love Oke. gitu. Dilempar-lempar tidak ada kepastian. Ya kepastian, jadi kan jengkel. Nah pada waktu itu aku jengkel karena dia janji mau ke rumah jam 9 pagi. Dia bohong. Aku bilang sama dia, kalau kamu bohong, aku akan blow up. Oke, akhirnya kamu bikin status di sosial Terus media. sosial media. Dia tidak terima, dia melaporkan kamu dengan pencemaran nama baik. Iya. Oke, laporannya di Surabaya. Di Surabaya. Sekarang berarti laporan pertama datangnya dari Medina Zain. Iya. Kemudian laporannya sekarang seperti apa dari beliau? Enggak ini. Nggak jalan ya? Nggak jalan. Oke, baik. Tapi sebenarnya kalau dari Uci Flow dia kenal Medina Zain dari mana? Aku ini sebenarnya kenal Medina itu baru ketemu sekali doang. Dari kakaknya Lukman Oke. yang tinggal di Paris. Iya, Oh, iya. oke. Jadi dari situ awalnya itu. Apa Cece mau kenalan Tapi- sama dia karena dia bergaul sama artis ini, artis itu, artis Enggak, ini? pada waktu itu aku nggak ngerti si Lukman siapa, si Medina siapa, nggak ngerti. Tapi bagaimana bisa mempercayai seseorang untuk membeli Membeli. barang-barang pre-loved ya? Nah, awalnya gini, dia pernah pergi ke rumah. Pada waktu itu bulan 3 tahun 2021. Iya kan? Dia ngomong, Ci, aku mau dong beli tas-tasnya. Ya biasa kan kalau kita nggak suka udah gitu dijual gitu kan. Iya. Aku pernah jual dia 5 Ya kayak biji. aku, kayak aku. Gitu. Ya, jual dia 5 biji. Oh, pernah gitu. sebelumnya? Pernah sebelumnya itu. Dan itu asli, C? Ya asli dong, bisa dica asli. Oh, maksudnya Dia beli, dia Uci yang Aku beli. jual ke dia. Oh, sebelumnya Uci Flow dia yang jual ke Oh. Medina Zain itu asli Oke. 5-5-nya. Asli, Sekarang berbalik 5-5-nya. dia yang jual ternyata 7 Iya. diduga palsu, 2 Aku asli pikir gitu ya. kalau memang dia sudah pernah beli sama aku 5 itu barang asli, kita pikirannya pasti dia mainannya asli dong. Benar. Nggak mungkin kita di otak saya nggak pernah mikir ada KW-KW gitu. Oke, baik. Sampai akhirnya ya udah berarti ternyata menemukan bahwa 7-nya diduga palsu, 2-nya asli gitu ya. Yang dari Medina Zain tasnya. Ya kata Medina. Oke, kata Medina. Dari Uci Flow dia sendiri akhirnya melaporkan dari Medina Zain 2 pelaporan sekaligus. Pertama saya lapor di Surabaya. Itu apa yang pertama? Masalah tas. Itu dugaan penipuan. Perlindungan konsumen dan penipuan. Perlindungan konsumen dan penipuan. penipuan. Yang Oke. laporan di Surabaya sudah sampai mana Sudah pelaporan? P21 tinggal pelimpahan. Tinggal Karena nunggu pelimpahan. Jakarta putusan dulu. Oke, sementara yang di Jakarta juga Juga melaporkan. dilaporkan. Uci Flow dia melaporkan juga di Jakarta. Karena pada waktu itu dia semakin kesini semakin galak. Saya diancam, saya dihina Pengancaman dari dong, pasal pengancaman lagi. Iya, saya dihina mulai fisik saya. Saya pokoknya dihina semuanya paling terjelek saya dibilang Cici cantik begini dihina. dibilang saya niru-niru gaya dia. Dibilang iya dia cantik, dia body dia bagus, saya nenek-nenek. Itu dia Astagfirullahaladzim, nenek-nenek menggelontorkan kalimat itu di mana? Via WhatsApp. cantik Via begini, WhatsApp, nenek-nenek. story juga. Oh, Medina. Di story mention Uci Flow dia. Enggak, Tapi kalau lewat WhatsApp ada yang langsung ya? ada. Apa? Tapi story-nya itu karena aku nggak pernah lihat story dia kirim ke WhatsApp aku. Oh, dia jadi cari perhatian supaya ada tanggapan. Benar. Iya. Kalau masalah pengancaman, emang dia mengancam apa ke Uci Flow dia? Banyak banget. Oh Misalnya, iya? Apa? Di WhatsApp chat itu pertama-tama dia bilang, hati-hati loh aku pernah masukin orang selama 3 bulan. Siap-siap aja ya, bobok di sel. maksudnya masukin ke dalam penjara gitu? Iya, Kayak masa ke kebun binatang ya? Iya. Oh, Ya kan yang nonton udah harus dikasih tahu juga biar paham ya Penonton kan. ntar daripada nggak Rian. enak loh bobok di sel. Terus? Siap-siap mie instan sama selimut ya, dia bilang gitu. Terus dia kirim somasi-somasi, kan itu ada somasi itu kan ada undang-undangnya, hukumannya Iya. berapa tahun. Terus dia ngirimin lagi bukti dia bikin laporan-laporan polisi, kan jadi takut kan. Iya. Jadi takut. Yang terakhir itu dia bikin story banyak banget dan WA chat aku sama dia itu diposting juga di situ gitu. Wow.
Udah gitu terakhirnya dia bilang mau kirim bom ke aku, baru tahu rasa. Oke, ini dia kita punya satu artikel buat Sobat Ambiar yang dimana Uci Claudia sempat diancam oleh Medina Zain. Uci Claudia mengaku diancam Medina Zain bakal dibom. Ini ancaman bomnya ini secara WhatsApp juga lewat tulisan. Bikin story. Bikin story. Oh, story-nya Medina? Medina. Ya iyalah masa story-nya dia, orang dia yang diancam gimana sih lu? Tapi Cece tahu nggak kalau itu buat Cece? Kan dia tidak mau mention Cece. Tahu, karena dia itu kan Sedangkan berurutan. musuhnya dia kan banyak diduga. Itu kan berurutan, dia membahas masalah tas 9, Iya. ya kan nomor 1. Nomor 2, chat aku sama dia itu diposting juga di situ yang berurutan. Dan itu juga sebenarnya melanggar undang-undang ITE ya, Iya. bahwa percakapan tidak boleh Tidak boleh diunggah ke media sosial ya. Terus terakhirnya itu dia bilang hati-hati kalau memang menyebut crazy rich gitu kan. Aku kirim bom baru tahu rasa gitu. Tapi pada waktu itu semua artikel menamai saya itu kan crazy rich gitu Iya. ya. Tapi di barisan apa itu story itu tentang saya semuanya gitu. Oke, ini kita kasih lihat ada percakapan ya. Ini yang diduga bersama dengan MZ ya. Iya, yang percakapan ini diposting sama dia. Ini yang diposting sama dia? Iya. Oh, oke. Berarti ini sudah tersebar di media sosial ya? Makanya Cici hati-hati kalau ngomong di TV. Tenang, semua omongan kamu sudah aku rekam ya. Oh silakan, aku nggak takut. Maaf hehe. Nggak Suami- takut. Gitu loh, Ci. Maaf hehe, suamiku pengacara paham hukum. Ketika itu dia punya oh masih ada. Maaf hehe, oke. Apa tuh? UU ITE. Oh, ITE. ya, ini nanti nggak enak loh bobo dalam sel. Oh gitu, hehehehe. Iya, hehehe. Baru kemarin aku masukin netizen, padahal saudaranya bintang 2. Masuk tuh 3 bulan bobo. Jangan lupa bekal selimut sama mie instan ya. Kalau kebalik gimana? Lanjut. We'll see, aku nggak tacut. Terima kasih sama-sama, semoga semua masuk TV lagi ya. Iya besok. Itu ada sebuah file yang dikirim, di forward dari MZ ke chattingan bersama Mbak Uci. Ini apa kira-kira? Itu somasi. Oh, somasi. Jadi dia sudah mensomasi Uci Claudia. 2 kali. 2 kali ya. Oke, sampai akhirnya laporannya masuk kan dari Uci Claudia dengan dugaan pengancaman yang di Jakarta dan ini sudah diproses. Sudah masuk dia. Betul, sudah di dalam. Sudah sejauh mana untuk pelaporannya? Selain sudah masuk, apakah udah proses pengadilan sudah sejauh mana? Penuntutan. Tuntutan JPU, Jaksa Tuntutannya, Penuntut Umum ya? Oke. Kemarin saya lihat berita katanya kenanya itu kan harusnya hukumannya 6 tahun, tapi dia kena 6 bulan. Kenapa kok cuma satu 6 bulan aja? Nggak tahu, mungkin ada Ya itu pertimbangan lain ya, pertimbangan itu jaksa. barangkali kita yang tidak paham seperti apa. Karena kita tidak tahu hukum, hanya yang di sana yang tahu ya. Jadi tuntutan JPU sementara 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Itu masih tuntutan belum vonis ya? Belum vonis. Oke. Vonisnya mungkin minggu depan. Tapi Cece jujur dari hati takut nggak adanya pengancaman dari pihak mereka ketika Takut itu? banget, sampai pada waktu itu kan pindah ke Cece Amerika. takut banget ya. Nggak, aku mau menenangkan Cece. Iya, biar iya tahu. Tanya siapa yang bisa Iya, menenangkan iya, Cece dong. ketika itu? Sabar Yoki. Cece itu. Jadi pada waktu dia ribut gitu kan, ngancem-ngancem gitu. Iya. Anak saya kan aku kirim ke Amerika. Ah, oke. Oh, anak sampai usia berapa? 20 tahun. Oh, udah besar. Yang 20 yang tahun. pertama C. Oh my Anak God. dikirim ke Amerika? Anak Amerika. usia 20 Itu karena Cece takut? Takut. Oh, kamu takut? Anaknya usia 20 tahun, Cecenya muda banget. Iya. Ada yang lebih besar lagi. Ada yang lebih besar Oh, lagi. ada yang lebih besar umurnya Umur berapa? berapa? 28. Oh, 28. 28. Oke, jadi merasa sampai ada ketakutan sampai mengirimkan Takut. anak ke Amerika gitu? Ke Amerika, dan pada waktu itu sempat saya juga tinggal di Amerika 1 bulan lebih. Oh, Sampai karena takut segitunya itu ya? ya. Takut. Tinggal di mana? Amerika. Coba nggak telepon saya temenin nyanyi aja saya temenin. Takut, dan selain itu memang kena psikis saya sih. Sampai ketemu dengan Ali misalnya psikolog? Iya, Oh ya? iya. Sampai saya bolak-balik setiap bulan ke Singapura. Cece kenapa nggak ngomong sama saya? Kenapa? Nanti Saya diajar. bom di IG. Ini maksudnya bom lewat ini ya, komentar maksudnya, komentar. Iya. Komentar. Ke Singapura ngapain sampai ke Singapura? Iya, berobat karena psikis saya terganggu, rasa ketakutan lebih tinggi. Iyalah pasti betul. Jadi Kalau begitu ya. psikolognya di Singapura? Iya. Psikolognya di Singapura tahu gitu kan aku anterin.
dapur. Ya terus kenapa? Nggak apa-apa, psikologi jauh banget. Tapi kita mau kasih lihat ya buat Sobat Ambiar, ini ada satu artikel yang harus diklarifikasi oleh Uci Flodia. Ancam Uci Flodia, Medina Zain dituntut 1,5 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Ini kan dari satu pelaporan ya, sementara dia harus menghadapi satu pelaporan lainnya. Satu lagi ada. Yang satu lagi datangnya dari? Surabaya. Dari Surabaya. Iya. Oke, berarti belum selesai semuanya. Belum Ada selesai. 2 yang dari Uci Flodia sendiri, sementara satu lagi dari Mbak siapa itu namanya? Bukan. Jadi laporan saya itu ada 2. Dari Cece ada 2. Ya Ada dari Ada 2, satu di Surabaya. Polda Metro, satu Betul. di Polrestabes Surabaya. yang di Jakarta pun sebenarnya dia menghadapi 2 kan, satu lagi bukan dari Uci Flodia, Bukan. satu lagi dari Ica Marisa. Ica, Mbak Mimi. Iya. Iya. Jadi yang kemarin ketangkap itu dari masalahnya Kak Ica Marisa Iya, kayaknya. oh. Jadi berdua ya? Jadi gini, kalau pengancaman itu kan bisa dilakukan penahanan. Kenapa pada waktu itu dia bisa dijemput, langsung bisa ditahan karena kasus saya itu. Oke. Jadi bukan karena yang kasus Ica itu. Itu kan pencemaran nama baik kan kalau misalnya dia nggak datang, dijemput tapi bisa pulang lagi. Oke. Jadi karena pengancaman yang jauh lebih berat ya. Mbak Uci ada pertanyaan titipan ini ya. Mbak Uci Surabayanya tuh di mana tinggal? Di Geraha Family. Di mana? Geraha Family. Boleh kita mampir ya Kak? Boleh. Oke. Tapi Mbak Uci ya, saya mau nanya, kalau menurut Uci Flodia sendiri dengan tuntutan JPU 1 tahun 6 bulan, belum fix kan, belum vonis Belum juga. vonis. Secara hukum, oke, jangan berbicara secara hukum. Kepuasan hati seorang Uci Flodia Apakah melihatnya sudah seperti puas apa? Kak Dari tuntutan ya? untuk hukuman dia? Ya kalau memang putusannya seperti itu ya sudah gitu. Saya sih sebenarnya itu apa ya? Mengikuti hukum yang berlaku gitu ya Kak? Mengikuti hukum yang berlaku dan saya tidak mau terlalu dendam dengan dia. Iya. Bahkan saya sudah memaafkan dia jauh-jauh hari. Walaupun saya disakiti seperti apa. Baik banget Mbak Uci. Kenapa Tuhan menitipkan harta? Karena Kak Uci orangnya pemaaf. Iya. Bisa Bisa menerima maafin dia. segala Rata-rata sesuatu ya yang dititipkan. punya Betul. yang punyanya beneran ya Betul, itu betul. kalem. Betul. Ya udah dijahatin nggak apa-apa. Betul. Kayak gue yakin. Iya, maksudnya gini. Ya udah mau diributin, mau Cantik digimanain loh, kalau Cici. iya saya mengingatkan ada temennya Karen dulu. Siapa? Sama banget ada temennya Karen. Sama banget saya tadi ngeliatin. Saya ngeliatin Cece bukan ngeliatin apa-apa, saya ngeliatin mirip ya kurang lebih gitu. Enggak Cek, dia ngeliatin berapa krat yang dipakai. Oh, enggak. Pacarnya Nggak dia salah dulu. lagi. Tapi dia. Uci Flodia ada komunikasi dengan keluarganya MZ sendiri nggak dengan Medina Zain? Lantas apakah dia juga pernah mengungkapkan permintaan maaf misalnya atau mau mengembalikan Iya, atau ke seluruh Ataukah sudah dikembalikan Uangnya. Kak? Jadi pernah ada ibunya minta nomor telepon saya. Tapi saya Ibunya? bilang ibunya. Tapi saya nggak mau karena kan saya orangnya nggak tegaan kan. Saya nggak mau. Terus udah gitu suaminya yang maju minta perdamaian. Ya udah. Lalu saya bilang bikin aja proposal ya kan. Kalau bikin proposal kan enak dituangkan dalam tulisan. Tidak di atas putih ya? Setelah itu dia minta alamat kirim ke rumah saya proposalnya. Tapi dalam proposal itu kan sepertinya hanya sepihak aja gitu kan. Untuk saya apa benefitnya gitu nggak ada. Saya harus mengeluarkan Medina mencabut laporan saya 2. Lalu biarkan Medina bekerja lalu dia mentermin saya. Sedangkan saya nggak mau ditermin. Saya nggak mau ditermin. Lalu saya bilang ke suaminya, sorry ya ini suratnya saya kembalikan aja gitu. Dan yang intinya saya memang berapa hari ini kan memang adain preskon. Karena saya mau berangkat ke Amerika cukup lama. Mau ngapain? Kapan berangkat ke Amerikanya kapan? Itu ya. Enggak berapa? Kenapa ke Amerika? Kenapa? Hah, laki-laki matre duduk sini. Tadi ngomongin investor bisnis. Iya, investor bisnis. Oh ya. Mau ngapain ke Amerika? Pengeretan. Mau lihat anak nomor 1, nomor 2 mau tinggal di sana. Memang aku suka tinggal di. Oh, pas banget. Gue tinggal di sana gue. Kalau saya bekas Sini dong, biarin aja kasih kesempatan buat Kak Karen Delano mumpung sehat, mumpung sehat. Bukan, gue nawarinnya jadi personal stylist. Sakit. Sakit, kasih udah lama dari bayi. Jadi mau pindah ke Amerika, makanya pengen ini semua selesai gitu. Iya, makanya saya bikin preskon kemarin ada 4-3 kali ayo atau gimana ya saya buka pintu perdamaian. Mbak Uci,
Jadi masih membuka pintu perdamaian. Saya Dari buka bayi. pintu perdamaian. Kalau orang kaya sesungguhnya begitu Iya, ya. betul. Sebenarnya ini bukan masalah uang. Kalau saya ya ditipu lebih banyak daripada itu pernah. Iya. Ya kan saya pengusaha, saya pernah ditipu lebih daripada itu pernah. Tapi satu hal, jangan menghina saya, jangan ngancam saya, jangan merendahkan saya gitu. Harga diri yang baik. Bukan tentang uang tapi ketenangan hati ya. Iya. Oke. Harga diri itu nomor 1 guys, nggak bisa dikasih sama materi apapun. Betul, guys. betul. Baik, Mbak Ingat Uci itu Claudia. baik-baik, perempuan yang berharga itu bisa menjaga harga dirinya. Cemburu dia. Nanti kalau Mbak Uci Claudia mau bikin preskon yang kelima, undang kami. Saya MC-nya pakai penyanyi buat preskon. Iya. Jadi sebelum preskon kita nyanyi dulu malam ini. Nanti kita... Nah, sementara lagi nyanyi, Karen di belakang udah rapi. Biar seru nanti preskonnya. Kak, ada yang ingin. kerjaan Kakak berarti jumlah total secara keseluruhan itu sekitar 1,3 M. Saya Kak juga hampir segitu Kak, lebih Sama malah Kak. siapa Sama sih, siapa? Kak? Tapi udah ikhlas tapi sudah kagak aja gua mah. Tuh. Sama siapa Sama dulu? siapa? Coba Diduga. jelaskan. Sama siapa aja banyak. Mbak Uci Claudia. Mbak Uci tuh kalem banget ya Betul. Allah. Ya ampun. Mbak, boleh dilihat kamera silakan. Apa yang Uci Claudia ingin sampaikan kepada seorang Medina Zain? Ya, dari kemarin saya tetap berdoa, minta Medina Zain tetap di sana sehat-sehat aja. Jaga kesehatan dan supaya semua ini jadi pelajaran buat kamu dan menjadi manusia lebih baik lagi. Mungkin nanti tidak melakukan hal-hal ini lagi. Itu aja sih. Dan buat keluarganya, saya di sini membuka untuk pintu perdamaian. Dan itu ada batas waktunya karena saya bulan 10 sudah berangkat ke Amerika. Saya nggak mau diganggu lagi dengan urusannya Medina lagi. Dan saya nggak mau pulang karena urusannya Medina. Gitu. Jadi saya nggak mau diganggu. Kalau memang mau damai, satu aja, kembalikan uang saya, selesai. Jadi masih membuka pintu perdamaian. Iya. Sebenarnya kalau dia tidak memaki saya, dia tidak menghina saya, dia tidak merendahkan saya, dia tidak mengata-ngatai fisik saya. Betul, betul. Ya, Mbak. Ya Masih minta bisa maaf, ya. saya nggak Cece ya. apa-apa. Iya betul. Oke. Masih bisa dicicil ya, Cece. Tadi ada Iya. dikatakan Nggak dicicil bahwa juga nggak apa-apa kok. Tadi Yang dikatakan penting bahwa maaf. masih ada harapan untuk dikembalikan uang. Kalau tidak bisa dikembalikan uang sama sekali nantinya, Kalau nggak bisa ya kasus berjalan. kasus Tetap. berjalan. Iya. Iya. tetap. Baik, kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Sebentar. Kasihan kalau Cece berdiri. Cece duduk aja, nggak apa-apa. Cece duduk aja. Iya. Cece duduk saja Ya, saya. duduk. Boleh duduk. Ya, duduk Cece. Iya, iya. Boleh dipanggil bintang tamu berikutnya, silakan panggilin. kerja dong. Berikutnya. Ayo panggil bintang tamu berikutnya. Iya. Yang benar ini tugasnya kamu Ini ya. ngapain? Bintang tamu berikutnya. Kalian tuh kayak nggak pengertian deh. Apa sih? Iya, ada orang baik kan harus ditemenin ya. Iya, Cece harus. Hei semua bintang tamu yang datang di situ baik-baik. Iya benar juga Iya sih. juga ya. sih. Tuh dia tuh cemburu. Cuman kita yang aman. Kita akan hadirkan bintang tamu kita berikutnya. Ini adalah seorang penyanyi. Dia Ya. adalah istri dari mendiang Ya. Glenn Fredly. Istri Dikabarkan- dari sahabat aku. Betul, mendiang Glenn Fredly. Dan dikabarkan dia mengaku bahwa sering bertemu dengan mendiang Glenn Fredly. Lantas bertemunya melalui apa? Kita akan tanyakan langsung di Pagi-Pagi Ambiar. Ini dia, Mutia Ayu. Mutia. Kasih. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Apa kabar? Kakak saya. Apa kabar Mutia Ayu? Baik-baik. Silakan. Sesuai dengan namanya, Mutia Ayu terlihat sangat ayu sekali. Kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. sudah kurang lebih berapa lama ditinggalkan oleh mendiang Glenn Fredly? Tahun depan bulan April mau 3 tahun. Nggak kerasa ya? Iya, mau 3 tahun. Tapi duka pastinya masih terus terasa sampai dengan sekarang ya. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah. Ini dia seorang Mutia Ayu yang kabarnya sering bertemu dengan mendiang Glenn Fredly melalui mimpi. Betul? Iya, Kita kasih betul lihat banget. satu. Everywhere I go, bring the beatbox.
8 April 2019 ya? Betul, Menjadi 4 hari setelah ulang tahun aku. 4 hari setelah ulang tahun Mutia Ayu. Gitu. Kepergian dari mendiang Glenn Fredly. Kita semua dikagetkan dengan berita duka yang benar-benar menggetarkan hati siapapun. Karena kita tahu sosok dari mendiang juga yang sangat luar biasa sekali. Menjadi seorang musisi dari masa ke masa. Ketika kehilangan suami tercinta, hancur pasti perasaan. Pasti. Tapi apa dalam pikiran seorang Mutia Ayu ketika mengetahui sang suami Apalagi ketika berpulang? itu lagi Iya. berbadan dua ya, Kak? Betul. Jadi setelah pernikahan aku dengan Glenn itu kan kurang lebih 1 tahun. Pastinya apa ya? Dalam hati aku, keinginan aku adalah mempunyai pernikahan yang langgeng selamanya. Terus juga ketika punya anak ada papanya, dewa, aku ada yang menemani seperti itu. Tapi kan Tuhan berkata lain ya Kak. Terima dengan lapang dada meskipun proses gitu. Jadi jalanin sebaik mungkin apa yang Glenn mau ketika Glenn hidup, aku jalani dengan sebaik mungkin gitu. Menghembuskan napas terakhir di samping kamu? Iya. Jadi selama Glenn sakit itu aku ada di samping Glenn, selalu menemani. Karena Glenn juga nggak mau ditinggalin. Jadi ya. Apa kalimat terakhir dari mendiang Glenn Fredly? Kalimat terakhir aku ingat banget di ruang ICU, Glenn bilang, "Terima kasih sudah menjadi istri terbaik saya. Maafin aku kalau misalkan aku banyak salah, aku nyakitin kamu." Dari situ udah Glenn dimasukin ventilator dan berpulang gitu. Yang kita dengar kabar bahwa seorang Mutia Ayu ini juga sering bertemu dengan mendiang melalui mimpi ya? Iya betul. Jadi dari pertama Glenn berpulang sampai 40 harinya aku tuh selalu dimimpiin. Dan juga sekarang aku selalu bilang sama Tuhan, Tuhan aku kangen sama Glenn. Kalau misalkan Tuhan izinin aku untuk ketemu lewat mimpi, aku mau banget gitu. Tapi aku selalu percaya ketika mimpi itu baik, apapun aku percaya itu datangnya dari Tuhan. Gitu. Jadi itu adalah penghibur aku lewat Glenn dari Tuhan gitu. Seberapa sering bertemu melalui mimpi? Kalau misalkan aku minta sama Tuhan dengan tulus gitu ya, minta banget, Tuhan selalu kasih. Tapi kalau misalkan Tuhan aku kangen, Tuhan gak kasih. Kalau misalkan biasa aja gitu. Bertemu melalui mimpi, apa yang tidak pernah bisa dilupakan dalam pertemuan tersebut? Apa yang disampaikan oleh mendiang Glenn Fredly? Banyak banget Kak, inget banget 3 hari setelah kepergian Glenn, aku di mimpi itu ketemu sama Glenn di taman gitu ya, di kursi. Terus aku bilang sama dia, panggilan aku Bebe kan ke Glenn. Bebe, iya. Bebe. Aku bilang, kamu betah nggak tinggal di sini? Terus dia bilang, aku betah banget, sampai dia muka yang seringah gitu ya. Ya, aku betah banget di sini Bebe. Iya betah ya. Terus aku bilang, sama siapa kamu? Sendirian dia bilang gitu. Tapi di taman banyak pohon-pohon, bagus banget. Itu yang aku ingat, banyak banget sih mimpi-mimpi yang selalu datang ke aku gitu. Terakhir mimpi mendiang Glenn Fredly kapan? Pas kemarin 19 Agustus pas hari pernikahan aku, dia datang tapi senyum aja, nggak berkata apapun gitu. Gimana kamu bisa melewati itu semua? Apa yang menjadi kekuatan dari seorang Mutia Ayu? Aku juga sampai sekarang, sampai detik ini suka bertanya sama Tuhan, kenapa ya Tuhan aku melalui Ujian yang seperti ini. ya gitu. Kenapa harus aku gitu? Pernikahan sesingkat itu kenapa harus dikasihnya ke aku gitu. Yang paling sedih adalah ketika ingat anak aku, dia sekarang udah nggak punya ayah lagi. Itu yang paling aku sedih sampai sekarang. Tapi detik ini aku tahulah apa yang Tuhan mau. Artinya Tuhan pengen aku menjadi wanita yang lebih kuat lagi, lebih mandiri lagi, karena sebelum dengan Glenn juga kan aku hidup sendiri. Jadi Tuhan pengennya aku lebih mandiri lagi gitu. Mutia anak usia berapa?
Anak usia 2 tahun 6 bulan. 2 tahun Iya. 6 Ketika bulan. ditinggal sama Iya, papanya, betul. anak umur 40 hari. 40 hari masih bayi sekali. Tidak mudah pastinya. Pasti. Gendong baby Gewa masih 40 hari, kemudian sang ayah meninggal dunia. Ya. Tapi apa mimpi atau keinginan dari Glenn Fredly yang sampai dengan sekarang belum terwujud dan hanya kamu barangkali yang tahu? Ya, banyak hal yang pengen Glenn lakukan, apalagi di dunia permusikan. Tapi kalau untuk aku pribadi, aku memang dengan Glenn sudah udah mau untuk merencanakan liburan. Pertama keliling Indonesia dulu, baru ke luar negeri gitu. Gitu. Semenjak kepergian dari mendiang, kamu sempat berlibur bersama Gewa, pergi kemana? Belum sempat. Sama Terakhir itu kita pergi baby moon ke Singapura. Tapi kan dari situ pandemi kan Kak. Jadi udah nggak ini lagi gitu. Jadi sampai dengan sekarang kamu belum pernah berlibur? Belum pernah. Tapi sebelumnya sering ikut keluar kota manggung sama Glenn. Iya, gitu. Kalau untuk dia, sorry, thank you Kak. Iya. Kalau sama Glenn, sorry banget ya. Gak apa-apa. Kalau sama Glenn tuh kerja, tapi kalau It's sorry okay. guys. Kalau untuk aku liburan gitu. Mutia Ayu, kita mau kasih lihat, ini ada komentar-komentar dari netizen ya. Iya. Yang memberikan dukungan dan juga support untuk kamu. Waduh Kak, ini namanya cinta sehidup semati. Sedih banget dengarnya. Semoga kisah romantis kalian tetap abadi. Semoga kamu Tia tetap diberi kekuatan dan semoga dipersatukan kembali nanti di surga. Amin. Amin. Geger banget sering ketemu di mimpi. Itu tandanya Kak Mutia masih rindu sama mendiang. Apa yang Aku sangat merindukan. Belum, udah. Udah habis. apa yang paling kamu rindukan dari sosok mendiang Glenn Fredly? Setiap cerita pasti suka ada solusi untuk aku gitu. Aku selalu cerita apapun dari dulu juga bukan mengenai tentang hubungan aku dan Glenn gitu, bukan hanya hubungan aja, tapi banyak hal lah yang bisa dijadikan untuk pelajaran untuk aku gitu. Apalagi kan dia pemikirannya itu kan dewasa. iya, betul gitu. Jadi itu yang aku kangenin. Ada hal-hal yang kebiasaan yang biasanya dilakukan di rumah itu aku kangen. Contoh misalkan dansa. Aku tuh sering banget dansa sama Glenn. Oh ya? Iya. Nah, itu yang aku kangenin. Tapi sekarang kan ya udah sama Gewa aja di rumah. Gitu. Lagu apa biasanya kalau dance bareng, dansa bareng sama Aku Glenn tuh seneng Fredly? banget lagu Dilema Kelly. Iya. Jadi setiap malam puterin lagu itu. Oh, Nelly, I love you. Oh, Iya, itu. oh dance ini modern dance. No, dance. dansa. Dansa. Tapi kan tapi itu lagunya bukan buat dansa Iya, kan? tapi kan gimana ya? Oh, dansa yang gini waltz gitu ya. Gitu Kak. Oh, oke Dan oke oke kebetulan kan paham. yang kita tahu kan si kamu Tia Ayu ini juga pinter loh ngedance-nya guys. Iya. Oh iya iya. Juga ya. Dulu Tari-tari iya. tradisional. Jadi dulu sekolah nari tradisional gitu. Iya. Dulu tuh awal pertama kali ketemu sama mendiang Glenn Fredly di mana sih? Jadi awalnya tuh di Instagram, udah lama banget, tahun ya sekian lah gitu. Cuman pada saat itu kan kita punya petualangan masing-masing ya, Iya. jadi ya sudahlah gitu. Ketika aku pergi ke Kolombia, akhirnya pulang ketemu sama Glenn gitu. Oke. Gitu. Ke Kolombia tuh kamu apa? Kurang lebih aku tinggal di sana tuh 1 tahun, liburan sambil ikut mantan gitu. Gitu. Tapi kita yakin bahwa sosok Glenn Fredly tidak akan pernah tergantikan Ya. dan tentu saja akan selalu menjadi kenangan abadi bagi seorang Mutia Ayu. Seandainya kamu bisa berbicara sekali lagi dengan seorang Glenn Fredly, apa yang ingin disampaikan oleh Mutia Ayu? Pastinya aku bakalan berusaha untuk menjadi ibu yang terbaik untuk Gewa, bakalan aku jaga sebaik mungkin, dan aku berusaha untuk menjadi perempuan yang selalu bahagia. Itu janji kamu ya? Ya. Kita juga berharap semoga kamu selalu bahagia walaupun hidup tidak selamanya bahagia. Amin. Kita kasih satu artikel buat seorang Mutia Ayu, ini boleh kamu
tanggapi artikel yang satu ini? Mental ambruk tanpa Glenn Fredly. Mutia Ayu balik hidup bareng sama mantan. Benar nggak artikel itu sayang? Enggak sih, enggak bener. Karena di situ aku bilang gini, aku tuh bersyukur banget punya Gewa. Kalau misalkan aku nggak punya Gewa, wah udah kemana aja mungkin aku bisa balik lagi ke Kolombia. Tapi bukan berarti kembali lagi ke mantan gitu, bukan. Gitu. Jadi Gewa jadi sumber kekuatan kamu. Betul. Kalau misalkan bukan karena Gewa, wah aku udah Nggak punya arah hidup. betul, betul Kak. Jadi waktu pertama juga aku mikirnya, Tuhan tuh tujuan kasih Gewa apa ya gitu. Jadi sekarang ini aku udah tahu apa yang Tuhan inginkan lah gitu. Apa yang ada dalam pikiran kamu? Kenapa Tuhan memberikan Gewa untuk kamu Ya, hadir? kalau ya itu kembali lagi kalau misalkan aku nggak ada Gewa, entah aku pergi kemana, ingat keluarga juga enggak mungkin gitu. Lost ya? Iya. Kalau gitu. sekarang kan punya tujuan hidup. Betul. Menjadi jangkar dalam kehidupan. Betul. Kan kita tahu ya bahwa kepergian mendiang itu di saat Gewa masih 40 hari. Yang Iya. artinya dia belum mengenal sosok ayah dalam hidup. Mamanya aja pasti juga masih belum sembuh dari pasca Iya, melahirkan. iya betul. Karena waktu waktu dua minggu setelah lahiran tuh aku kena baby blues kan Kak. Terus juga ngurusin Glenn di rumah sakit, sedangkan Gewa di rumah butuh ASI. Itu berat juga gitu. Harus memilih antara suami di rumah sakit dan juga anak gitu butuh ASI gitu. Sekarang Gewa umurnya 2 tahun lebih ya. Gimana cara kamu? Kita yakin bahwa kamu sudah memikirkan dengan sangat matang sekali untuk bisa mengkomunikasikan jika dia sudah mengerti. Tapi sekarang dia masih belum mengerti. Tapi apakah dia mencari? Kalau mencari belum saat ini, belum menanyakan lah ya ayahnya gitu. Tapi karena di rumah itu kan ada foto besar. Jadi setiap pagi dari kecil aku selalu bilang, say hi to ayah, Gewa gitu. Terus diliatin videonya, terus suaranya. Jadi ketika aku muterin lagunya Glenn di rumah udah tahu ayah mami gitu. Terus kalau misalkan kita makan, terus dia turun dari kursinya, aku kira kan mau kemana kan Kak. Terus dia ngasih minum ke ayahnya. Minum ayah. Terus kemarin baru banget kita ngobrol gitu, maksudnya di ruang tamu kan di atasnya ada foto Glenn. Terus Gewa bilang, ayah mainan ayah gitu maksudnya. Gitu. Usia berapa sekarang? 2 tahun 6 bulan. Wah, Masya Allah. Mau 3 tahun ya. Iya. Ada perasaan bangga tapi sedih juga pasti. Iya, aku rasa Gewa tuh dewasa sebelum usianya gitu. Karena kembali lagi karakternya juga mirip sama ayahnya banget, manis banget. Jadi kalau misalkan aku kesandung atau apa, mami oke mami, jadi dipeluk, dielus-elus gitu. Manis sekali. Manis, anaknya manis banget. Mutia Ayu, apa lagu dari mendiang Glenn Fredly yang menjadi favorit kamu? Yang pertama aku dengerin itu Perempuanku, lagu Perempuanku. Tapi sekarang ini aku seneng Bundaran HI. Karena Bundaran HI itu menceritakan kisah cinta gitu. Itu sering dinyanyiin sama beliaunya. Iya, betul. Ada ya lagu judul Ada, Bundaran HI ya? Stasiun Bundaran HI. Oh, Stasiun Bundaran HI. Betul. Glenn Fredly. Jadi masa-masa pacaran aku janjian di salah satu stasiunnya, akhirnya ya udah kita main ke Stasiun Bundaran HI. Oh, yang Ning Stasiun. Itu stasiun balapan beda lagi. Ya, Cica ketawa. Coba dong Mutia Ayu boleh berdiri ya. Oke. Boleh kita kasih mic. Ini sayang. Berarti kamu hafal betul lagu Oke. Stasiun Bundaran HI. Kita mau dengar seorang Mutia Ayu menyanyikan lagu favoritnya Oke. dari mendiang suami tercinta. Aduh lupa lagi. Gak apa-apa yang seingatnya aja. Oke. Bersama dirimu ku nikmati senja, kereta dalam kota membawa kita, hangatnya pelukan takkan terlupakan. Di akhir stasiun Bundaran HI cinta kita bersemi. Enak loh suaranya loh. Enak Iya, suaranya. kan memang penyanyi dangdut loh, Ki. Masa sih? Coba nyanyi dangdut dikit. Dangdut apa Kak? Coba apa aja. Bebas, wadon bae atau apa gitu. Iya. Coba sayang, coba sayang. Masa lalu biarlah masa lalu.
Kenapa? Emang penyanyi dangdut nggak Penyanyi kelihatan mukanya penyanyi dangdut loh, bener Bisa deh. nyanyi dangdut soalnya Bisa ngedance-nya nyanyi juga oke. Juragan Empang coba. Nanti Mutia Ayu akan nyanyi buat kita Wow. di pagi-pagi ambiar Ya. sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Pagi-pagi ambiar. Sobat ambiar, kita akan hadirkan bintang tamu berikutnya. Ada lagi? Ada lagi, King. Yang satu ini, King. Wah, luar biasa sekali. Apa? Luar biasa. Dia terkenal Kamu kemarin. nggak mau jemput juga? Kan aku udah ada kamu. Ya. Dia jadi viral karena mengcover salah satu lagu. Dan gaya dia mengcover menggemaskan sekali sampai membuat dia viral ya. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan siapa Dewi Muri Agung? Ini dia. Siapa? Siapa? Ayo. Intan, Sri. istri, Sri. Sri, Intan Sri. Intan Sri, Asmuni. Asmuni. Astuti. Intan Sri Astuti. Intan yang viral. Hai sayang, terima kasih banyak ya. Kita berempat mengucapkan terima kasih Terima loh. kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Intan, Ya, kamu aslinya orang mana sih? NTT. Selamat pagi NTT. Asisten rumah tangga aku juga Mbak Ros. Ini dari NTT Mbak Ros. Dari kota atau kabupaten mana? Mbak Ros, NTT loh Kabupaten Kak. Lembata. Lembata. Iya. Oh, saya mau sapa buat Kabupaten Belu, Ibu Wali Kota, Ibu Bupati, Ibu Bupati. Ibu Bupati undang kita nyanyi dong Bu, pemilu Bu. Bukan cuma undang aja, tapi kalau pagi-pagi ambiar mau live di sana juga kita bisa. Boleh. Intan Sri Astuti, kita mau kasih lihat dulu buat sobat ambiar di rumah. Kontennya Intan Sri Astuti yang jadi viral di media sosial. Apa sih kontennya? Ini dia. Jago ekspresi ya. Sampai 29 juta loh yang view konten kamu. Luar biasa itu prestasi banget loh sayang. Banyak mencuri perhatian masyarakat. Awalnya gimana sih kok bisa viral gitu? Awalnya cuma iseng doang sih, tapi memang dari dulu aku suka sama Rehan. Rehan tuh siapa Rehan? Sosok laki-laki yang hadir dalam mimpi sih. Oh, mimpi. Sosok laki-laki yang di dalam mimpi. Sosok aslinya nggak ada? Nggak ada. Dalam mimpi kamu Rehan itu bayangan kamu seperti apa? Ganteng, Lalu? maco. Lalu? Pokoknya laki banget. Kita hadirkan sebentar. Apakah Rehan dalam mimpi kamu ini seperti ini? Seperti ini nggak? Seperti ini. Rehan dalam bayangan kamu seperti ini bukan? Bukan. Jadi, Hei, dia bilang maco ngapain pegang-pegang, jadi bayangan, Dia pegang-pegang. jadi bayangan kamu tuh laki-laki yang seperti apa? Kayak gimana coba? Apakah dia putih? Seperti siapa? Yang di sini deh di antara 3 host ini. Oke, seperti siapa? Oh, bisa aja. Yang badan-badan Indra suspek. maksudnya bukan Rehan. Rian Indram. Jadi Rehan itu adalah hanya dalam mimpi kamu, Bay. Cece ketawa. Intan, Ya. kemudian yang bikin viral kan dari ekspresi kamu yang menggemaskan, orang suka. Tapi kenapa kamu kepikiran untuk bikin konten Sebelum seperti ini Pasti Cece usianya. Sebenarnya nggak ada pikiran sih. Cuman aku bikin-bikin aja waktu itu. Kebetulan lagi duduk, terus dengar musiknya dari itu, aku nyanyi. Aha. Terus ke-post. Ke-post? Posting ya tanpa aku post. Sebenarnya mau posting secara TikTok story. Cuman ke-posting postingan gitu. Gak sengaja ke posting? Ya. Setelah ke posting, apa dalam pikiran kamu? Ya udah gitu, biarin aja. Biarin aja. Ketika kamu melihat postingan kamu sendiri, apa yang kamu lihat? Kaget, kok bisa gitu.
rame. Terus yang pas aku lihat itu mereka pada ngetek. Kan aku jarang aktif di situ, cuman mereka ngetek jadi aku lihat rame gitu. Oh jadi rame, padahal nggak sengaja ke posting ya? Iya. Cuman iseng-iseng aja. Iya, iseng-iseng. Dari ketidaksengajaan. Dari ketidaksengajaan itu sampai akhirnya banyak orang yang mencoba menirukan gaya kamu. Kita mau kasih lihat dulu ya. Intan, ini banyak sekali yang menirukan gaya kamu. Sampai polisi aja nobar Ya, loh. yang terakhir tadi itu kita kayak kenal muka-muka. Kayak di mana? Kita pernah lihat di mana Di gitu mana ya? gitu. Gimana Intan rasanya di cover konten kamu ditonton nobar polisi nobar kamu loh. Gimana rasanya? Rasanya kaget sih dinobar sama polisi. Ganteng-ganteng lagi polisi. Yang gagak-gagak, mana ganteng-ganteng katanya guys. Ganteng-ganteng lagi gitu. Coba kamu simulasikan dong gaya kamu dengan lagu dan juga ekspresi kamu coba. Coba. Kita akan memberikan kamu kesempatan di sini untuk live dengan gaya kamu bukan hanya viral tapi disaksikan seluruh masyarakat Indonesia. Intan Sri Astuti, kamu siap? Iya. Jangan malu-malu ya. Iya. Intan Sri Astuti. Sekarang. Minggu depan kalau bisa juga nggak apa-apa. Ya. Masuk. Begitu sulit lupakan Rehan, apalagi Rehan bayi. Begitu susah cari gantinya, cukup dikenang saja. Karen cobain dong, Karen. Karen cobain dong. Ya Kak Karen lu kan bagus. Begitu sulit lupakan Rehan. Karena Rehan baik. Begitu sulit lupakan Rehan. Karena Rehan baik. Bahwa filler bibir bisa sekali loh dilakukan filler bibir laki-laki gua dan di juga situ. wanita. Bukti yang satu itu, tapi filler bibir juga bisa membuat bibir kaku Betul. ya. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Bagi-Bagi. Terima kasih banyak buat semua bintang tamu kita dan ternyata Mutia Ayu punya sebuah single terbaru judulnya apa? 38. 38. Video klipnya sudah ada? Sudah ada. Sudah ada ya? Satu, Kak, 38. Oke. Oh. Bisa dilihat di mana video klipnya? Di channel YouTube-nya Melody Musik. Kita mau dengar seperti apa lagu terbaru dari seorang Mutia Ayu 38. Terima kasih banyak buat semua bintang tamu kita sesuai dengan tema kita. Terima kasih sayang. Masa lalu biarlah berlalu, semoga kita mengejar masa depan bukan dikejar masa lalu. Terakhir di Bagi-Bagi Ambiar ada Mutia Ayu dengan 38. Everywhere I go, bring the beatbox. Ya, memang biasa saja. 38 tidaklah istimewa. Jadi tolong jika kamu bicara, lihatlah ke mata, jangan ke sana. Karena bila kelamaan nanti jadinya kepikiran. Ku tak mau jadi objek lain.